Oke guys, hari ini kita akan mewawancarai orang-orang tentang cyberbullying. Ikutin keseruannya yuk. Selamat sore. Boleh tahu nama Anda siapa? Namanya Saina Putriyanti Aurelia dari kelas 12 IPA 9. Oke. Pak Nugrah Dari kelas? 1248. Nama saya Rival, asal 12 MIPA 6. Nama saya Muhammad Atta dari 12 IPA 1. Agrani. Agrani. Dari kelas berapa? 12 IPA 9. 12 IPA 9. Saya mau bertanya ya. Apakah Anda mengetahui tentang bullying? Tahu? Ya, saya mengetahui tentang bullying. Bagaimana dengan cyberbullying? Apakah Anda mengetahui juga? Menurut saya cukup mengetahui mengenai cyberbullying, yang itu kasus bullying yang terjadi di media sosial. Kayak komenan yang buat orang sakit hati atau main orang seperti itu. Saya belum mengetahuinya secara jelas, akan tetapi cyberbullying itu juga suatu perundungan lagi, tapi berbeda gitu. Tidak sekedar perundungan biasa. Terus nomor 4, menurut Anda bagaimana perasaan orang yang dibully? Itu tergantung orangnya. Orangnya ada yang bisa menerima ataupun tidak. Kalau yang tidak bisa menerima, dia itu merasa sakit hati serta merasa ingin bunuh diri. Kalau orang yang merasa biasa saja itu tidak berdampak apa-apa, melainkan dia membawanya dengan senyuman saja. Nah, menurut Anda bagaimana sih perasaan orang yang dibully? Ya pasti sakit banget ya, itu mah sakit banget. Terus kalau emang gak dibicarain sama orang lain, gak bicara sama teman, itu kalau dipendam sendiri itu bakal kayak stres gitu, terus depresi gitu. Apakah Anda pernah menemukan kasus tentang cyberbullying atau bullying? Untuk cyberbullying kayaknya belum pernah. Maksudnya belum lihat secara belum lihat secara langsung gitu. Tapi kalau untuk bullying pernah. Oke, bisa diceritakan sedikit? Kalau dari waktu waktu SD sih, sebenarnya waktu SD kan kayak SD masih anak-anak ya, jadi kayak masih suka kayak ngejek-ngejekan pakai bahasa, kayak gitu. Kadang ada secara fisik juga ada kayak mukul atau apa kayak gitu sih. Pertanyaan terakhir, gimana sih sikap Anda kalau ada di posisi orang yang jadi korban bullying? Kalau saya berada pada perasaan anak yang dibullying, saya akan melawannya. Begitu saja. Itu adalah cara yang paling tepat. Gimana sikap Anda kalau ada di posisi orang yang jadi korban bullying? Posisi aku Ya. di korban yang bullying, Ya. Kalau misalnya Anda jadi korban yang korban bullying, lawan. Bagaimana sih sikap Anda kalau misalnya ada di posisi orang yang dibully? Ngelawan balik. Melawan balik. Apalagi ada lagi ya? Sama kasih tahu lah. Kasih tahu. Perkenalkan diri. Baik, Ibu Lela Nur Latifah. Ibu biasa dipanggil Ibu Lela. Ibu mengajar bahasa Indonesia di kelas 10, itu 10, 7, 8, 9. Kemudian di kelas 11 MIPA 1 sampai 11 MIPA 6. Baik Ibu, langsung ke pertanyaannya aja. Boleh. Menurut Ibu, bullying itu apa? Bullying itu bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seringkali disebut dengan perundungan. Ini kalau tadi bullyingnya saja apa dengan cybernya? Dengan cybernya. Cybernya, Ya, kalau cyber bullying dan cyberbullying. bullying dan cyberbullying. Nah, itu berarti kalau bullying itu perundungan. Kalau cyberbullying berarti perundungan di dunia maya. Kalau cyberbullying berarti ini perundungan di dunia maya dengan menggunakan teknologi digital ya. Ya. Kalian misalnya yang punya gawai gitu, kemudian punya akun di berbagai media sosial, mungkin ada yang pernah mengalami dibully atau dirundung begitu ya, berupa biasanya kan perkataan bukan perkataan, tulisan komentar negatif begitu ya, seperti itu. Siap. Untuk pertanyaan kedua, menurut Ibu bagaimana tindakan Ibu atau perasaan Ibu ketika Ibu berada di posisi orang yang dibully gitu atau di cyberbullying gitu? Bagaimana perasaannya? Sebetulnya Ibu sendiri belum pernah punya pengalaman begitu di akun
ibu punya akun di berbagai media sosial tapi belum pernah dibully begitu ya. Ada komentar-komentar negatif misalnya dari netizen ataupun juga follower yang lain begitu. Kalau lihat informasi misalnya tentu saja, atau ibu membaca satu postingan kemudian di situ banyak sekali komentar terhadap netizen. Misalnya yang baru-baru ini tuh banyak kaitan dengan siapa, Mario Dandi yang anak pejabat pajak ya. Itu komentarnya Masya Allah, orang Indonesia kan terkenal dengan komentar-komentar yang negatif ya, berupa itu bisa dikategorikan sebagai bullying begitu ya. Ya ngeri sih ya, sekaligus juga tentu hal tersebut tidak boleh dilakukan kalau menurut ibu sendiri ya, karena tadi kalau ditanya perasaan belum pernah gitu, tapi kalau melihat tentu saja sekali lagi ngeri. Kemudian menurut ibu itu tidak boleh dilakukan begitu ya, untuk komentar-komentar negatif, karena tentu saja ini menyakiti gitu seseorang atau juga pihak lain gitu. Dan kalau misalnya kita kembalikan ke diri kita sendiri, tentu kita juga tidak akan mau begitu ya dikomentari seperti itu gitu. Kecuali kalau memang yang bersangkutan misalnya melakukan hal yang betul-betul melanggar hukum misalnya. Untuk efek jera itu di satu sisi jadi ibu setuju juga gitu. Tapi di sisi lain kalau misalnya memang belum terbukti, sudah terbukti, tapi kalau dalam batas wajar, tapi tetap begitu ya, komentarnya masih dalam tahap wajar, tidak kasar gitu. Kalau hal yang wajar misalnya kita menyatakan sikap tidak setuju dengan apa yang seseorang lakukan misalnya, boleh gitu. Justru kita harus punya sikap di situ gitu. Tapi kalau untuk hal yang belum terbukti kebenarannya, bagi ibu itu tidak boleh dilakukan. Memang kalau di zaman sekarang itu banyak banget ya Bu ya yang Banyak, seperti itu, iya. apalagi juga jauh dari orang lain di kalangan kita itu masih banyak itu. gitu. Kalangan siswa juga ya suka ada ya, sadar tidak sadar begitu, dan itu efeknya luar biasa. Iya, bahaya. Nah, seperti sekarang ibu guru gitu, apakah ada gitu dari ibu solusi atau misalnya cara-cara supaya bullying atau cyberbullying itu bisa kita redam sedikit, atau misalnya kita atasi gitu. Bisa. Yang pertama tentu saja untuk siswa sendiri ini harus diberikan pemahaman terlebih dahulu ya, edukasi tentang digital ya. Ini bagaimana misalnya berselancar di dunia digital, apa saja yang perlu dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Seperti hanya posting udah ini kan anak-anak, coba teman-teman kalian katanya ada yang difoto sambil merokok gitu ya. Nah itu kan tidak dipikirkan ya efeknya gitu. Nah makanya harus tahu gitu ya, harus diberi edukasi betul. Kemudian juga kita sendiri sebagai pengguna media digital harus punya pengetahuan yang baik begitu mengenai tadi bagaimana sih kita posting ataupun berselancar di media sosial. Karena kan sekarang banyak juga yang tertipu ya. Karena terlalu mengungkapkan atau memposting hal-hal yang bersifat pribadi misalnya, sehingga datanya dicuri ya, ada phishing data gitu, seperti itu. Jadi yang paling penting edukasi tentang teknologi, kemudian pemahaman begitu ya, pemahaman kita sendiri sebagai pengguna. Jadi kadang di kita itu kan kayak di awal-awal tuh TikTok misalnya, di awal-awal tanpa tahu ini apa sih gitu. Jadi harus kalian sebagai generasi milenial tuh harus sebelum melakukan atau punya akun di media sosial tertentu harus betul-betul paham dulu. Ini media sosial tuh apa sih? Tujuannya apa? Iya, fiturnya apa saja. Kemudian
persyaratannya seperti apa, fungsi, manfaat dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya mengekor atau mengikut saja ya, Iya, karena teman-teman misalnya banyak gitu meniru. Nah, ini yang paling penting. Itu kalau menurut Ibu ya. Jadi penting begitu ya pemahaman tentang digital ini. Seperti itu. Ibu mungkin segitu aja pertanyaannya. Iya. Terima kasih Ibu buat Ya. waktunya. Sama-sama. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 luar biasa. Oke.